Selamat pagi. Jadi cara untuk mengolah data menggunakan Excel, data ini dulu di copy. Ingat total aset, total utang, penjualan, laba bersih nantilah di copy, baru buat di sheet baru. Di sini sisakan satu baris, baru di sini kan ada saya ulangi, sisakan satu baris, di sini satu baris, baru klik kanan, baru ini kan ada paste, gunakan paste value. Gunakan paste ini, baru apakan dulu dia, atau kalau dia seperti ini baru klik kanan lagi, format cells, baru number. Ini desimalnya dihapus. Baru gak usah pakai koma. Udah seperti ini. Jadi hilangkan tanda titik sama tanda koma, baru tuliskan nama variabelnya. Saya anggap variabelnya itu x1, x2, ganti dengan variabel kalian. Apa nama variabel kalian tulis di situ, baru y. Yang ini variabel bebas dan ini variabel terikat. Setelah itu data analyze, klik data analyze, baru regresi, cari regresi, baru oke kan. Saya ulangi, data analyze, regresi, cari dia regresi, baru oke kan. Baru input y ring. Pertama input variabel terikat, berarti mulai dari y, berarti ada 50 data. Baru klik lagi tanda ini. Setelah diklik baru kembali lagi ke tombol X, input X. Baru input X itu blok dia X1 atau variabel langsung, variabel kalian yang 33 itu blok dia satu ini. Setelah di blok, kalau ada tanda pagar-pagar kayak gini tinggal garis. Saya ulangi, input X, dari sini blok dia dari X1, X2, X3, baru blok dia. Setelah di blok, kembali lagi ke sini, baru tekan label, klik ini semua, klik label, baru outputnya itu letakkan di mana. Berarti kita sebelum outputnya letakkan di mana, coba ini klik dulu constant 0, baru outputnya letakkan di sini, di end. Saya ulangi, outputnya letakkan di end atau di yang kosong, baru klik residual, standard size, normal, probability plot, residual. Dan ini sudah dipelajari di pertemuan 10, 11, 12 tentang uji asumsi klasik. Jadi normalitas ini untuk uji normal, baru standar residual ini untuk nanti uji heteroskedastisitas, baru oke kan. Kalau seperti itu nanti kita lihat ke samping sebelah kanan. Inilah hasilnya ini nanti saya jelaskan dalam bentuk tertulis. Jadi kita rapikan dulu, kalau bisa pertemuan hari ini merapikan aja dan sampai mengolah data sampai bisa. Itu aja dulu. Mengolah data sampai bisa, baru ini kita rapikan. Udah rapi dia. Setelah udah rapi, baru kita ke grafik ini. Kalau bisa grafik ini
pisahkan dia satu persatu ke tempat yang kosong. Jadi blok dulu ini, rapikan dia seperti ini, baru blok dulu ini dia rapikan seperti ini, ya, baru blok dulu di sini sampai dia rapi, baru blok dia ke sini. Baru dia blok dia sini, tarik dia sampai, baru satu lagi dia seperti ini tariknya, atau di sini aja biar nggak susah, di sini aja, yang penting dia rapi lah, artinya dia terbaca, jangan tertimpa. Nah, udah seperti ini hasilnya. Tinggal nanti kamu jelaskan apa artinya, apa arti dari X1, apa arti X2. Oke. Jadi sampai di sini. Nanti tugas kita itu hanya untuk satu tadi menjelaskan grafik yang ini kita jelaskan satu persatu. Baru yang kedua nanti uji simultan. Ini uji simultan, uji F. Ini disebut dengan uji F dan ini signifikannya. Jadi ketentuannya nanti uji F ini apabila F itu lebih besar dari F tabel dan signifikan di bawah 5%, maka dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Tapi apabila dia F itu-nya lebih kecil dari F tabel dan signifikan di atas 5%, berarti tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan. Ini untuk uji simultan. Jadi untuk uji dihitung satu persatu, yaitu uji variabel X1 apakah berpengaruh, baru variabel X2 dan X3. Inilah dihitung. Jadi apabila dihitungnya lebih besar dari T tabel maka signifikan, dan signifikannya di bawah 5% maka berpengaruh positif dan signifikan. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak berpengaruh positif dan signifikan maka dihitungnya lebih kecil dari T tabel. Jadi cara mencari T tabelnya sama seperti mencari F tabel yang kemarin. Kalau datanya 50 kita ambil baris ketiga. Jadi kalau ada yang nggak mengerti atau nggak paham tentang mencari T tabel, coba nanti didiskusikan atau ditanyakan. Jadi seperti itulah cara mengerjakannya, dan inilah yang menjadi tugas keduanya. Jadi kalau bisa sekarang kita pertemuan ini kan 2 kali pertemuan, udah saya videokan mulai hari ini. Jadi saya menunggu kalian apakah nanti tiba-tiba tidak jalan olah data kalian, kita diskusikan sampai hari ini. Jadi itu untuk uji simultan. Sekarang terakhir adalah tentang EJST R-square. Ini tentang EJST R-square, artinya berapa persen dia variabel X1, X2, X3 dapat menjelaskan Y. Jadi berapa persen, misalkan kamu punya kakak dan adik, jadi kalian tiga orang ini berapa persen menjelaskan hubungannya antara orang tua, misalkan melalui kemiripan, seperti itu juga ini. Jadi berapa persen dia X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Jadi di sini kita lihat EJST R-square. Kenapa EJST R-square? Karena variabelnya lebih dari 2. Jadi kalau dia variabelnya lebih dari 2 artinya X1, X2 dan X3, berarti udah 3 variabelnya. Jadi kalau kita menggunakan variabel X-nya cuma 2, berarti kita gunakan R-square. Jadi seperti itulah logikanya. Jadi kalau ada mau ditanya sampai di sini dulu penggambarannya, dan inilah menjadi tugas kedua. Hanya tinggal menjelaskan aja, kalau sudah datanya kita olah. Jadi tugasnya ini nanti dikumpul pada saat ujian akhir semester. Berarti kita ujian akhir semester itu di bulan depan, jadi di bulan depan dan tahun depan. Jadi disitulah kita tugasnya dikumpul. Jadi jangan sampai tugasnya itu tidak ada, apalagi yang belum mengerjakan tugas. Jadi usahakan ini selesai supaya ada nanti nilai tugasnya. Oke. Jadi saya tunggu nanti waktu kalian apabila kalian tidak bisa mengolah datanya dan menjelaskan apa maksud dari variabel ini. Oke, selamat pagi.